ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam Muammar kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam laila. Laila itu artinya di waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj adalah semangat memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, apa sebetulnya peringatan Isra Mi'raj? Mengajak kita kembali membangun masjid. Kenapa masjid ini banyak yang kosong? Karena imamnya lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam yang sudah tua jangan kita salahkan. Kadang kalau kita tanya, kenapa imam itu tak ganti-ganti? Ustaz, syukur dia mau jadi imam. Kalau dia tak mau, sudah lama masjid ini kosong. Dia menjadi imam lillahi ta'ala, padahal mestinya imam ini dikasih gaji seperti imam Masjidil Haram. Betul? Dari mana gajinya? APBD. Setuju apa tak setuju? Setuju. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, makmurkan masjid. Pelajaran yang kedua, linuriyahu min ayatina. Tujuan dari Isra Mi'raj, Allah ingin memperlihatkan ayatina, ayat-ayat kami, bukan ayat-ayat cinta. Linuriyahu min ayatina, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Ayat yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu, nampaknya ada perempuan, tangannya kukunya dari besi, mencakar-cakar wajahnya. Itulah perempuan yang suka mengadu domba, menceritakan aib orang lain, ribah dan namimah. Ribah namimah itu jelek. Yang sampai buat nama anak ibu siapa? Yang pertama ribah, yang kedua namimah. Ribah, menceritakan aib orang lain. Namimah, berkelahi antara si B dengan si C gara-gara lidah si D, mengadu domba mereka, membuat mereka bertengkar, membuat mereka berkonflik. Tapi insya Allah ibu-ibu yang malam ini datang semuanya sudah bebas dari ribah dan namimah. Orang ribah dan namimah itu nanti keluar kukunya dari besi, lalu dicakar-cakarnya wajahnya. Kenapa mereka mencakar wajah mereka sendiri? Karena sebenarnya ketika ibu mengejek orang, mencaci maki orang, la talmizu anfusakum, jangan kau ejek orang lain. Karena sesungguhnya ketika memaki orang berarti memaki diri kita. Mengkafirkan orang berarti mengkafirkan diri kita. Ketika kita sedang mengejek orang, pakai bahasa Inggris lah, monkey, itu agak kecil. Kalau besar sedikit King Kong. Kalau agak seram orang hutan. Maka sesungguhnya kita sedang mengejek, mencakar, memaki diri kita sendiri. Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan cacatnya, kekurangan dirinya, sehingga dia tak sempat memikirkan cacat kekurangan orang lain. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi salam
alaika salawatullah alaika. Sekarang kita ambil pelajaran yang ketiga dari Isra Mi'raj. Apa dia? Ketika Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang memanen, yahsudu yauman, dipanennya tumbuh lagi, dipanennya tumbuh lagi, dipanennya tumbuh lagi. Biasanya kalau sudah dipanen, tumbuhnya paling tidak 2 minggu lagi, betul? Sawit. Biasanya sudah dipanen, tumbuhnya paling tidak 6 bulan lagi, padi. Tapi ini lain, dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, iya, siapa itu yang panen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi? Itulah orang berjihad di jalan Allah, orang yang memberikan infak harta dan sedekahnya, maka dia memanen tak pernah putus. Makanya orang mati itu, kalau orang mati itu ditanya, hai mayat, hai orang mati, hai orang dikubur, kalau kau hidup lagi kau mau apa? Mereka berjawab, fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Apa lagi guna kau hidup banyak-banyak, lama-lama hidup di dunia, kalau bukan untuk bersodako. Hei bapak-bapak yang berjualan, berdagang malam ini, berapa keuntungan kalian? Kalau sampai nisab zakat, bayar zakat. Tak bisa kalian bayar zakat, sedekah. Tak bisa sedekah duit, sedekah makanan. Kalian cari fakir miskin, kasih sate-sate 2-3 cucuk, kasih sedekah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nih pemberian ini kata Nabi SAW, hal adullukum ala amalin idza amiltumuhu dakhaltumul jannah. Maukah kalian ku berikan satu amalan, kalau kalian lakukan maka kalian akan masuk surga, kalian akan berkasih sayang di antara kalian. Apa itu ya Rasulullah? Maka kalian membagi hadiah. Dikasih saya hadiah baju nih, sampai mati akan saya kenang sepanjang zaman. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang baju dibawa mati. Pesan pertama Isra Mi'raj, makmurkan masjid. Pesan yang kedua, jaga lidah dari ghibah dan namimah, banyak-banyak berselawat. Pesan ketiga, kalau mau kekal abadi, berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Pesan yang terakhir, yang keempat, ini tadi ibu-ibu semua, ini tadi bapak-bapak semua, ini tadi orang kaya semua, ini bercampur semua. Ibu-ibu ada, bapak-bapak ada. Slogan mereka, sukses bersama petani. Anak-anak, 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 anak-anak. Bisa pula anak-anak mau mendengar ceramah sudah 1 jam. Kan luar biasa itu kan. Anak-anak di Jakarta umur 15 tahun membunuh anak umur 5 tahun gara-gara sering menonton Coki. Tahu Coki? Ada yang kritik, Caki Ustaz. Terserah aku lah, ceramah aku. Kalau salah diluruskan mau. Namanya CHUCKI, bacaannya Caki. Kata Ustaz tadi Coki. Anak-anak menenggelamkan kepala adiknya ke dalam bak. Ustaz kau tahu? Saya tonton di internet. Dirusak kepala anak-anak kita ini. Ada yang mengatakan kepala anak kita khawatir dirusak oleh corona. Ada yang lebih ngeri daripada corona, karena kalau dia kena corona, batuk bersin mati. Tapi kalau ini yang merusak, kepalanya dirusak oleh Caki, kepalanya dirusak oleh internet, kepalanya dirusak oleh macam-macam. Tapi anak-anak di Mandailing Natal kepalanya tidak rusak. Kenapa? Karena kepalanya ditutup oleh peci, topi dan sorban. Isra Mi'raj mengajarkan kita berserah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di antara hikmah Isra Mi'raj memakmurkan masjid, menjaga mulut dengan salawat dari ghibah dan namimah, bersedekah banyak-banyak, dan selamatkan generasi bangsa supaya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La tanaza'u, jangan kelahi, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat, wa'tasimu bihablillah, jaga persatuan. Apapun, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Mandailing, ada orang Karo, ada Minangkabau, kita semua disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Protestan, kita tetap disatukan oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Ada bule, ada Amerika, ada Jepang, ada Korea, tidak satu agama, tidak satu negara, tetap disatukan sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah. Yang gara-gara ini nanti kalau datang bule di sini dikuliti. Tetap pandang dia sebagai manusia. Jangan kita mudah memusuhi orang. Insya Allah selamat kita dunia, selamat akhirat. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.